wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, bagaimana perasaan anak-anak pagi hari ini? Senang? Baik? Alhamdulillah. Nah, seperti biasa kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, duduk siap, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingin bertanya nih, coba anak-anak lihat ke sebelah kiri dan juga sebelah kanannya. Kira-kira ada tidak temannya yang tidak masuk sekolah? Tidak ya, berarti hadir semua ya hari ini. Baik, semuanya hadir, tadi sudah Ibu hitung dan presensinya cukup. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, silakan ayo anak-anak Ibu kita semuanya berdiri dan menyanyikan lagu nasional. Karena menyanyikan lagu nasional itu harus berdiri. Garuda Pancasila, pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baik, sekarang semuanya silahkan duduk kembali. Nah, hari ini ada yang tahu tidak kita mau belajar apa? Tidak tahu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai magnet. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa anak-anak? Mengenai gaya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang magnet dan gaya magnet. Nah, pertama-tama Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak Ibu, ada yang tahu tidak magnet itu apa? Betul, jadi magnet itu benda yang bisa menempel pada besi. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang magnet. Nah, supaya kita tuh mengetahui apa itu magnet, sifat-sifatnya seperti apa, dan jenis-jenisnya juga itu apa saja. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih sekali lagi. Sebelumnya anak-anak tahu tidak hiasan yang ada pada pintu kulkas? Biasanya kan ada di rumah itu ada hiasan yang menempel pada pintu kulkas. Nah, anak-anak tahu tidak itu bagaimana bisa hiasan itu menempel padahal tidak dilem? Ada yang tahu tidak? Nah, jadi tidak ada yang tahu nih. Jadi anak-anak pada hiasan
pintu kulkas itu di belakangnya itu sebenarnya ada magnetnya, dan pintu kulkas itu kan terbuatnya dari besi, jadi magnet bisa menempel pada pintu kulkas seperti itu. Jadi hiasan itu bisa menempel tanpa ada lem. Nah, eh, sebelumnya kita melakukan tes dulu ya anak-anak. Untuk presensi awal dikerjakan masing-masing individu. Ibu bagikan dulu lembarannya. Nah, yang pertama-tama jangan lupa menuliskan nama, juga presensi ya anak-anak. Nah, setelah itu jawablah soal-soal di lembar kerja itu dengan benar dan baik. Jangan mencontek pekerjaan temannya. Ibu kasih waktu 6 menit cukup ya, karena ini soalnya mudah sekali. Baik, Ibu tunggu. Jika sudah ada yang selesai, langsung angkat tangan dan kumpulkan ke depan. Baik, sudah selesai ya anak-anak semuanya. Baik, selanjutnya mari kita simak dulu video penjelasan yang akan Ibu jelaskan. Nah, ini adalah video mengenai magnet. Nah, yang pertama itu adalah pengertian magnet. Tadi kan sudah ada yang menyebutkan kan di awal, magnet itu benda yang bisa menempel pada besi, Bu. Nah, benar sekali. Jadi magnet itu merupakan objek yang bisa menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya itu logam dan juga besi. Nah, magnet itu berasal dari kata magnetis litos yang berasal dari kata Yunani yang berarti batu dari Magnesia, kota di Yunani. Jadi anak-anak, magnetis litos itu artinya batu dari Magnesia. Nah, Magnesia itu kota yang ada di Yunani. Nah, jadi magnet itu memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Nah, jadi bisa anak-anak lihat ini pada ujungnya di sini, pada magnet ini itu namanya medan magnet. Nah, medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu. Nah, pola tersebut itu disebut dengan garis magnet. Nah, garisnya itu bentuknya seperti ini anak-anak. Jadi dia tuh dari dalam kayak seperti keluar berserabut gitu. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat magnet. Nah, yang pertama itu sifat magnet adalah menarik benda-benda tertentu. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi yang pada pengertian magnet, jadi magnet itu bisa menarik benda-benda magnetis, contohnya itu besi, baja, nikel, dan lain-lain. Nah, benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam, itu tuh contohnya ada kayu, plastik, karet, kertas, kain juga tidak bisa ditarik oleh magnet.
Nah, yang selanjutnya itu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Seperti apa itu, anak-anak? Nah, jadi gaya magnet itu dapat menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Nah, gaya tarik magnet ini masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Tapi ya anak-anak, catatan di sini, penghalang tersebut itu tidak mungkin tidak terlalu tebal. Mungkin contohnya seperti kertas. Nah, seperti pada video sini bisa anak-anak lihat, di sini kan ada sebuah kertas di mana di atasnya itu ada paku dan kemudian ada tangan yang menempelkan magnet di bawah kertasnya. Nah, ketika magnet itu ditarik, maka paku yang tadi di atas kertas ikut bergerak ke arah magnet ditarik. Nah, coba anak-anak sekarang praktekkan itu di mejanya masing-masing sudah ada magnet dan kertas. Nah, ini ibu kasih masing-masing, karena ibu tidak punya paku jadi ibu pakainya klip kertas. Nah, klip kertas ini itu terbuatnya dari logam, jadi bisa ya ditarik. Nah, silakan dicoba. Klip kertasnya ditaruh di plastik, kemudian logamnya taruh di bawah dan coba tarik. Bagaimana? Ya kan, semuanya itu klip kertasnya juga ikut bergerak. Berarti benar, gaya magnet itu dapat menembus benda non magnetik. Nah, dengan catatan apabila penghalangnya terlalu tebal, mungkin seperti meja itu kan sudah tebal ya, kayu itu mungkin tidak bisa lagi dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, juga apabila magnetnya terlalu bendah dengan benda magnetis tadi juga itu tidak bisa menarik ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu sifat yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Nah, ada dua kutub yaitu kutub utara yang biasa diberi warna merah dengan huruf N, dan juga kutub selatan yang bisa diberi dengan warna biru dengan huruf S di ujungnya. Nah, kutub-kutub magnet ini yang memiliki sifat yang istimewa. Jika kutub magnet yang sama didekatkan, maka magnet tersebut akan tolak menolak. Sedangkan kalau misalnya kutub magnet utara dan selatan didekatkan, maka keduanya akan tarik menarik. Nah, selanjutnya maaf ya anak-anak, ibu sedang batuk. Oke, dilanjut. Mohon perhatiannya ya anak-anak, jangan bermain, perhatikan karena nanti setelah ini anak-anak akan mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan apa yang ibu jelaskan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis magnet berdasarkan cara terbuatnya. Yang pertama itu ada magnet alami. Magnet alami ini merupakan magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Nah, magnet alami maksudnya seperti apa, Ibu? Nah, magnet itu kan dari seperti ada batu ya. Magnet itu terbentuk dari batu anak-anak, batu magnesia tadi kan. Nah, jadi magnet alami ini berarti emang magnet yang berasal dari batu tersebut, bukan yang dibuat. Nah, sedangkan magnet buatan itu magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, contoh magnet alami itu ini, magnet batu mas seperti yang ditemukan di Magnesia. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan, sama untuk panduan mereka berpindah tempat dari musim tertentu. Magnet alami bersifat tetap, artinya sifat magnetnya tidak akan pernah hilang. Nah, jadi anak-anak, perbedaan antara magnet alami dan juga magnet buatan itu yang paling jelas yang pertama, magnet alami itu dia sifatnya akan kekal, artinya dia tidak akan hilang. Jadi sifat kemagnetannya itu akan terus ada dari awal, sekarang, dan nanti tetap ada. Sedangkan magnet buatan itu sifatnya itu tidak kekal, jadi bisa saja hilang. Nah, selanjutnya
ada magnet buatan. Nah, ini ada beberapa jenis magnet berdasarkan bentuknya anak-anak. Yang pertama itu ada magnet U, bentuknya itu seperti huruf U. Nah, yang kedua ada magnet batak yang bentuknya seperti batang. Dan yang ketiga ada magnet silinder yang bentuknya itu seperti batu baterai. Nah, yang selanjutnya itu ada magnet cincin yang bentuknya itu bulat dan tengahnya ada lubang. Nah, selanjutnya ada magnet cakram yang bentuknya bulat dan full berisi. Dan selanjutnya ada magnet jarum yang bentuknya seperti jarum. Nah, selanjutnya ada magnet ladam. Sebentar. Nah, selanjutnya itu ada magnet ladam atau tapal kuda. Sekilas bentuknya sama ya anak-anak dengan magnet U, tapi bedanya itu kalau magnet ladam ini dia bagian atasnya itu lebih mengerucut begitu. Kalau yang magnet U ini kan dia lebih lurus, tegak lurus. Nah, sedangkan yang tapal kuda ini dia mengerucut di bagian atasnya. Bisa diperhatikan. Oke. Oke, sudah selesai penjelasannya. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD bersama-sama. Nah, Ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok dengan satu kelompok isinya 5 orang. Nah, Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Nah, jadi anak-anak pertama-tama itu isi terlebih dahulu identitas, nama anggota kelompok, dan kelompok berapa. Nah, Ibu bagi di sini itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi ditulis dulu kalian kelompok berapa, anggotanya siapa saja, dan kemudian kerjakanlah LKPD tersebut. Nah, baik anak-anak, bisa dilihat pada lembarnya itu yang pertama tuliskan dulu namanya dan kelompoknya di bagian atas yang ada kolom putih ini, dan kemudian bacalah perintahnya, yaitu garislah benda yang bisa ditarik oleh magnet ke arah tengah magnet. Jadi kan ini di tengah itu ada gambar magnet dan ada di kelilingnya itu ada beberapa gambar benda-benda. Nah, terus anak-anak sekarang kita melakukan percobaan ya. Di sini sudah ada bendanya, Ibu bawa dari rumah. Jadi anak-anak bisa mencoba dengan magnet yang tadi sudah Ibu berikan. Misalnya nih ada apel, coba anak-anak dekatkan apel ke arah magnet. Apakah kira-kira magnet itu menarik apel atau magnet itu menempel pada apel? Nah, jika misalnya apel tadi menempel pada magnet, maka buatlah garis dari apel ke arah tengah magnet, yang artinya apel itu ditarik oleh magnet. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk waktu pengerjaannya Ibu kasih waktunya 20 menit. Nah, dimulai dari sekarang ya, jangan ada yang bermain atau sibuk sendiri. Semuanya harus mengerjakan, harus berdiskusi, harus mencoba. Baik, sudah selesai ya anak-anak. Nah, kalau sudah selesai, Ibu minta seluruh kelompok, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dimulai dari kelompok 1. Nah, ini pekerjaan dari kelompok 1. Yang pertama itu ada gambar sedotan. Sedotan itu tadi dicoba ditempelkan oleh magnet, nempel apa tidak? Tidak ya, berarti ini benar, tidak ada garisnya. Selanjutnya ada apel. Apel juga tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya ada kunci bisa
Nah, iya, jadi kunci itu bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya ada, oh tadi ini berarti ini gambar kayu ya, maaf ibu salah lihat. Yang ini selanjutnya ini baru sedotan. Sedotan juga tidak bisa. Selanjutnya ada sendok, sendok bisa ditarik. Dan selanjutnya ada jarum, jarum bisa ditarik. Selanjutnya ada klip kertas, itu bisa ditarik ya anak-anak. Nah selanjutnya ada botol air itu tidak bisa ditarik karena plastik. Nah selanjutnya itu ada obeng, obeng itu bisa ditarik. Nah selanjutnya ada ban, ban itu tidak bisa ditarik. Selanjutnya ada gunting, gunting itu bisa ya anak-anak ditarik. Dan yang terakhir itu ada, oh ada baut. Nah baut itu bisa ditarik, benar sekali. Nah gimana nih anak-anak, apakah ada pekerjaannya yang berbeda dari yang punya kelompok satu? Oh sama semua ya, berarti di sini semuanya itu eh, benar semua ya pekerjaannya. Oke, kalau gitu kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, nah selanjutnya silahkan kelompok satu untuk duduk kembali ke tempatnya. Nah baik, jadi kita akan menyimpulkan bersama-sama mengenai pembelajaran hari ini. Tadi apa anak-anak magnet itu? Jadi magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, benda-benda tertentu yang bisa ditarik itu merupakan benda magnetik. Nah, contoh benda magnetik tadi apa anak-anak? Paku, klip kertas, logam, dan juga nikel. Nah, terus sifat-sifat magnet tadi apa anak-anak? Yang pertama, menarik benda-benda magnetik, betul. Yang kedua, bisa menembus benda non-magnetik. Dan yang ketiga, memiliki dua kutub. Kutubnya apa tadi? Utara dan selatan. Ibu ingin bertanya, jika kutub utara dan kutub utara didekatkan, kira-kira akan tarik-menarik apa tidak? Benar, tidak tarik, dia akan tolak menolak. Kalau kutub utara dan kutub selatan didekatkan, apakah akan tarik menarik? Benar, itu kalau misalnya kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka mereka akan tarik menarik. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya kita, karena tadi kan sudah belajar ya anak-anak, sudah belajar bersama-sama, selanjutnya kita akan melakukan presensi akhir. Nah, ibu bagikan dulu lembarnya. Nah, untuk anak-anak silakan pertama-tama isi dulu identitasnya, nama, juga presensi di pada lembar atas halamannya sudah ada kolomnya. Nah, selanjutnya baca perintahnya dan baca soalnya dengan baik, kemudian jawablah dengan baik juga. Jangan mencontek, kerjakan dengan sesuai dengan apa yang anak-anak tangkap hari ini, ya, tangkap setelah pembelajaran hari ini. Nah, ibu kasih waktu pengerjaan 15 menit, dimulai dari sekarang. Jangan ada yang mencontek ya, jangan melihat ke kiri kanan, kerjakan lembar pekerjaannya sendiri-sendiri. Baik, sudah selesai? Baik, terima kasih. Ibu koreksi dulu ya anak-anak. Oke, anak-anak, hari ini ibu ingin bertanya nih ya, bagian apa yang paling anak-anak suka? Oh, jadi anak-anak suka waktu mengerjakan LKPD yang mencoba menempelkan magnet, mencoba menemukan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Oke, lain apa lagi? Video pembelajaran. Oke, video pembelajaran. Nah, sekarang karena pembelajarannya sudah selesai, tadi ibu juga sudah memeriksa hasil kerja anak-anak ibu. Semuanya sudah ini ya, sudah di atas KKTP. Oleh karena itu berarti anak-anak sekarang bisa mengerjakan. Nanti mungkin kalau misalnya di sekolah tidak sempat, nanti di rumah bisa dikerjakan pengayaan yang ada pada bab 5, pada bab magnet ya anak-anak. Nah, baik, karena pembelajaran sudah selesai, akankah baiknya kita menutup dengan doa.
Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa nanti pulang langsung ke rumah, jangan bermain dulu. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu jangan lupa membaca bab setelah magnet ya anak-anak. Baik, assalamualaikum.